Shalom, senang sekali ya hari ini saya bisa membagikan satu hal tentang gambar ornamen ya. Dan dalam video kali ini saya ingin membagikan bagaimana kita menggambar ornamen dengan menonjolkan prinsip keseimbangan simetris horizontal ya. Kali ini saya hanya akan menggunakan jangka saja untuk menciptakan motif ornamen tersebut ya. Penggaris hanya sedikit kita gunakan untuk menciptakan area bidang gambarnya saja ya. Dan dalam kesempatan ini semoga video ini boleh bermanfaat buat adik-adik semua yang sedang mencari referensi untuk menggambar ornamen, khususnya ornamen geometris, dan juga mungkin buat teman-teman yang sedang fokus dalam dunia pendidikan. Untuk video ini semoga boleh menjadi referensi juga untuk teman-teman membagikannya buat anak didik teman-teman semua ya. Mari semoga video ini boleh menjadi berkat buat adik-adik dan juga buat teman-teman semua. Sebelumnya kita akan buat bidang gambarnya terlebih dahulu. Kita akan gambar bidang segi 4 yang kita ukur 1 cm dari tepi kertas semua ya, kanan kiri atas bawah 1 cm semua. Jika sudah, untuk menggambar ornamen dengan keseimbangan simetris horizontal, yaitu bagian kiri dan kanan, kita harus meletakkan satu poros di tengah berupa garis vertikal ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Tipis saja kita menggambar garis tengahnya ya. Poros ini yang akan kita jadikan titik pantulnya ya, atau bisa diibaratkan seperti cerminnya yang akan memantulkan objek dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Seolah-olah ini menjadi cerminnya, seperti kalau kita bercermin, kita akan dipantulkan ke bagian yang lain dengan objek kebalikannya. Untuk kali ini kita akan menggambar ornamen geometris menggunakan garis lengkung semua ya. Jadi kita akan pergunakan jangka untuk menggambar garis-garisnya. Kita akan gambar satu bagian terlebih dahulu ya. Satu bagian kita akan selesaikan terlebih dahulu. Misalnya kita letakkan poros jangkanya di satu titik, misalnya di sudut sini, kanan atau kiri atas. Kemudian kita letakkan ujung pensilnya, bisa di poros di sini. Jika sudah, pastikan jarum di jangkanya tidak akan bergeser ya. Kemudian kita tinggal putar ke arah yang kita inginkan. Ya, satu garis sudah kita gambar. Kita bisa menambahkan yang lain lagi, masih di poros yang sama.
Misalnya di sini. Kita bisa tambahkan garis lagi dengan jarak yang bervariasi ya. Misalnya di sini lebih sempit dengan poros yang masih sama. Ya. Kita akan lanjut ke bagian yang lain. Kita buat bentuk yang bervariasi. Misalnya dari sudut kiri bawah kita letakkan poros jangkanya atau ujung jarum jangkanya. Kemudian kita ambil dari sini ya, kita sentuhkan ke garis yang sebelumnya tadi. Kita buat bentuk di sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi. Selanjutnya kita coba bentuk yang lain. Misalnya di sini ya. Kita buat, ambil poros jangkanya dari sini misalnya ya, atau di tempat yang berbeda juga boleh. Dari sini kita tarik ke sini. Stop. Kita buat lagi dengan jarak yang kecil. Ya. Lagi. Kemudian kita bisa tambahkan lagi bentuk yang berbeda. Kita ambil ujung jarumnya di ujung garis porosnya ya, garis pantulnya. Kita buat bentuk di sini. Kemudian kita bisa buat bagian yang lain lagi dengan poros yang masih di atas. Kita tambahkan garis di sini ya, sebagai variasi lagi. Jarak antar garisnya kita bebas ya, tergantung kita mau segimana. Misalnya ini. Berikutnya kita bisa buat lagi seolah-olah menyambung dari ini ya. Kita gunakan poros di tengah juga. Atau kita sambungkan bagian yang lain ya, kita buat bentuk yang lain dulu. Misalnya di sini dari poros yang bawah sekarang. Agak bergeser, kita hapus dulu. Kita ulangi supaya
rapi. Ya, nanti bisa dirapikan juga ya nanti ya. Kemudian kita bisa buat dari sini bentuk yang lain. Selanjutnya kita buat lagi variasi yang berbeda lagi. Sekarang kita ambil porosnya dari sini. Kita bisa tambahkan bentuk yang berbeda lagi. Misalnya di sini kita tambahkan lengkung lagi. Mungkin kita melanjutkan yang tadi ya, yang dari bawah kita lanjutkan sampai menyentuh yang di sini. Bisa berikutnya kita tambahkan sedikit variasi lagi. Mungkin di dalam sini kita akan tambahkan lengkungan kecil, bisa letak porosnya bebas ya.
Kita letakkan di sini misalnya, dan kita buat setengah lingkaran di sini. Ya. Oke, kurang lebih satu bagian sebelah kiri seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya kita akan pantulkan bagian kiri ini ke sebelah kanan ya. Dengan cara yang sama, kebalikannya, kita harus meletakkan atau mencari poros ujung jangkanya, jarum jangkanya di bagian yang berlawanan dengan yang sebelah kiri ya. Misalnya tadi membuat garis yang ini, 3 garis melengkung ini, kita ambil poros dari kiri atas. Sekarang pantulannya atau kebalikannya berarti kita akan ambil dari kanan atas ya, dengan cara letakkan dulu poros jarum jangkanya, kemudian kita buka jangkanya dan pensilnya kita letakkan di ujung sini ya. Tinggal kita tarik garis lengkungnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita ukur dulu yang sebelah kiri jaraknya seperti apa, misalnya sampai sini ya. Kita akan membuat pantulan garis yang lengkung ini. Setelah kita ukur, kita gunakan di sebelah kanan ya. Tarik garis lengkung. Ya, begitu ya. Kemudian yang lain juga sama caranya ya. Kita ukur. Kita terapkan di sebelah kanan. Berikutnya kita buat yang lengkung ini ya, 2 garis lengkung ini. Kita cari porosnya tadi di sini. Ambil jaraknya, kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Satunya juga sama, masih dengan poros yang sama. Kita ambil garis yang kedua, buat ke sini, pindahkan ke sebelah kanan. Berikutnya kita akan buat yang ini dulu ya, tidak apa-apa kalau tadi kan kita bolak-balik bisa. Sekarang yang penting kita tepat mencari poros jangkanya untuk menarik garis lengkungnya ya. Kita akan buat 2 garis yang ini dulu, kita pindahkan ke sebelah kanan. Satunya lagi. Kemudian kita buat yang 4 garis lengkung ini ya. Kita akan pantulkan ke sebelah kanan. Kita cari jarak poros dengan ujung pensilnya. Kita pindah ke sebelah kanan dengan cara yang sama. Dan yang lainnya. Satu lagi. Ya, sekarang kita akan pantulkan bagian yang ini ya. Kita ukur dulu jarak dari porosnya. Setelah ketemu, kita pindah ke sebelah kanannya ya.
Berikutnya garis yang lain, yang bagian dalam. Satu lagi. Oke, bagian atas sudah selesai ya, kita pantulkan. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Kita mulai dari yang ini dulu, yang setengah lingkaran tadi. Kita tinggal lanjutkan, sambungkan menjadi satu lingkaran ya. Ya. Kemudian yang ini kita akan pantulkan ke sebelah kanan. Ya. Berikutnya kita akan buat yang lengkung ini ya. Kita cari porosnya tadi di mana? Ini. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Kemudian yang lainnya. Satu lagi. Ya, sekarang kita akan buat yang bagian tengah ini ya. Kita cari tadi di sini ya. Ya, betul. Jadi sekarang mulai dari sebelah kanan. Perhatikan poros letak jarum jangkanya di sini ya. Kemudian kita akan pantulkannya ke sebelah kanan. Kita ukur dulu segini ya. Kita pindah ke sini, tarik garis, kita ukur lagi, kita pindah ke sebelah kanannya dari sudut. Agak bergeser, kita hapus dulu. Usahakan ujung pensil jangkanya tidak sampai bergeser ya. Ini agak kurang kencang sedikit, jadi agak sedikit bergeser tadi. Ya, satu lagi. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian sudut kiri bawah ya. Kita akan pantulkan ke sebelah kanan. Kita ukur dulu. Jika sudah, kita pindah ke sebelah kanan. Atau kita lihat bagian ini, kita saling menyentuh. Jadi kita ambil dari sini, menyentuh ke sini ya. Ini agak sedikit bergeser tadi.
Ya, sedikit ada perbedaannya, tidak apa, mungkin karena jangkanya tadi bergeser, seharusnya ini nempel ya. Kita bisa ukur lagi coba. Ya. Oke, gambar sketsa ornamen geometris dengan keseimbangan horizontal dengan menggunakan garis-garis lengkung sudah selesai kita gambar ya. Untuk sketsanya sudah selesai, hanya tinggal tadi ada perbedaan sedikit di sini ya, karena pergeseran jangka. Usahakan di sini harus sama kanan kirinya harusnya ya. Ya, untuk sketsa selesai. Untuk tahapan pewarnaan bisa menggunakan berbagai alat warna, pensil warna bisa, cat air bisa, krayon pun bisa ya, tergantung kita lebih suka untuk mewarnainya menggunakan media yang mana ya. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini penggambaran sketsanya, sedangkan pewarnaannya akan saya tunjukkan di bagian video yang berbeda ya, atau adik-adik semua, anak-anak semua boleh menggunakan warna atau diwarnai dengan kreasi masing-masing. Yang pasti antara sebelah kiri dan sebelah kanan adalah kebalikannya ya, seperti kita bercermin, misalnya di bagian ini diwarnai hijau, di sebelah kanan juga kita warnai hijau, begitu seterusnya ya. Jadi antara kiri dan kanan selalu berbalikan ya, itu pengertian dari keseimbangan simetris ya. Selamat mencoba. Dengan ketelitian kalian semua bisa menciptakan gambar ornamen yang menarik dengan media yang sama, dengan bentuk yang mungkin bisa kalian variasikan masing-masing. Selamat berkarya, tetap semangat untuk mencoba dan terus mencoba sehingga hasilnya akan semakin baik.